karena orang tua ayah dulu ikut toreko, terus ngajak keluarganya termasuk saya anaknya, gitu. Nah sekarang bapak sudah almarhum, sudah meninggal, dan pada masuk toreko itu saya juga toreko itu apa kan gitu, toreko itu apa sebenarnya gitu. Nah kalau saya dulu ceritanya, kalau ikut toreko itu nanti kalau sudah masuk itu harus benar gitu Pak Ustadz. Jadi kalau yang tidak benar itu nanti ada balak lah. Jadi 2015 dibuka di sini, peresmian 2019, saya baru ditahakin 2020. Ya lama Pak itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka ma'lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan syafaat, dengan sholawat kita senantiasa mendapat syafaatnya sehingga kita mendapat suatu kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, juga pemirsa yang masih setia di channel TKN Benteng Nganjuk. Alhamdulillah pada malam ini jauh-jauh kami datang di perwakilan Trenggalek. Seperti biasa di ruang cerita kami nanti ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita atau saudara kita Ikhwan, yang mana seperti biasa di ruang cerita ini beliau nanti akan bercerita awal mula kenal Suryalaya, awal mula dia ikut di MDTKN Benteng Suryalaya, nanti gimana ceritanya. Mari kita sabar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Nah, terima kasih. Sebelum saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah diberikan kepada kami. Seperti biasa Bapak, monggo tolong diperkenalkan dulu biar teman-teman kita mungkin yang ada di sana di Nganjuk atau dimanapun bisa kenal. Monggo diperkenalkan dulu nama Bapak. Untuk nama saya Ibnu Setiansa dari Suprayon Trenggalek, TKN Trenggalek. Untuk profesi di Polri, untuk berdinas di Polres Trenggalek. Jadi Bapak ini seorang polisi, Bapak polisi ya? Enggih. Dinasnya di Polres Trenggalek. Polres Trenggalek. Sudah lama jadi polisi Pak? 2013. 2013. Itu di bagian apa Pak? Di bagian lalu lintas. Bagian lalu lintas ya. Hati-hati. Bagian lalu lintas Pak. Biasa. Pak, panggilannya Pak Ibnu ya? Ibnu, nggih. Siapa polisi? Siapa polisi ya? Di kepolisian bagian lalu lintas. Biasanya sering nangkap pelanggaran lalu lintas itu Pak ya? Betul. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Sudah 2013 berarti sudah berkeluarga Pak? Alhamdulillah sudah, anak satu, umur 5 tahun. Saya kira belum berkeluarga. Kalau belum TK kecil anaknya udah, Pak Ustaz. Kalau belum keluarga ya nanti saya kenalkan banyak teman-teman sana. Jadi sudah berkeluarga, anak satu. Sudah, anak satu 5 tahun. TK Sudah kecil. kelas berapa? TK kecil. TK kecil. Oke, TK kecil. Belum punya adik ya? Belum. Nyantai aja Pak, nyantai aja Pak. Doa aja Pak Ustaz. Doa. Oke, ya gini Pak, terakhir kita ngobrol, mau ceritakan ngobrol bincang-bincang ya Pak. Sambil minum kopi disilakan monggo Pak, bisa Pak. Oke, begini Pak Ibnu. Ya. Pak Ibnu ini seorang kepolisian, seorang abdi negara lah.
Kok bisanya ini Pak Ibnu ini ya masih muda bisa ikuti Torekoh, masuk di MDTGN ini ceritanya gimana Pak Ibnu? Cerita masuk ke Torekoh Ya ini, betul, masuk di Torekoh ini Pak. yang dulu seingat saya pada intinya gini Pak Ustadz, dulu itu karena orang tua ayah dulu ikut Torekoh, terus ngajak keluarganya termasuk saya anaknya gitu. Nah sekarang bapak sudah almarhum, sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Gitu. raji'un. Dari seperti itu ada intinya diajak orang tua masuk ke Torekoh, dan pada masuk Torekoh itu saya juga Torekoh itu apa kan gitu. Torekoh itu apa sebenarnya itu gitu. apa? Nah, pertama kali kok ada rasa kok enggak sama ya dengan yang biasanya di Yang umum. enggak sama. Intinya seperti itulah. Enggak sama. Nah, setelah masuk terus manakib juga ikut ke Surabaya, ikut manakib mendalami, terus pada intinya sedikit banyak tahu tentang rasa hati enak nyaman, rasanya seperti itu. Pak Ibnu pertama kali Nggih. diajak orang tua. Nggih, Ya, diajak betul. orang tua itu ada rasa berontak enggak? Pertama itu kalau berontak pengen ibaratnya pengen keluar itu enggak ada, cuma dalam hati itu rasanya kok beda dengan yang lain, maksudnya beda dengan yang umum yang biasanya kalau ke tempat ibadah yang lain kayak ada yang beda gitu. Tapi setelah kesini sedikit banyak jadi tahu, pada intinya tetap sama, tetap satu. Oke. Malah saya pikir malah lebih nyaman, lebih tenang kalau masuk ini gitu. Itu sekitar tahun berapa Pak? Kurang lebih itu 2015 atau 2016 dari itu. Nggih. Jadi waktu terbentuknya itu subdivisi atau perwakilan di sini itu awal mulanya itu gimana Pak? Awal mulanya nggih nderek ayah niku nderek bapak. Bapak dulu juga seorang Polri yang dinas di Brimob, terus ikut ke pondoknya yang di Tasik, Suryalaya, terus pulang ke sini buka ini. Oh, Bapak dulu Torekoh. pernah ikut di Tasik. Tasik, Malaya. iya. Jadi langsung ke Suryalaya. Tasik Malaya. Iya, betul. Apa waktu itu belum tahu kalau di Surabaya sudah ada? Kas dulu itu belum tahu ya, soalnya ayah ndak pernah cerita, tapi setelah lambat laun mungkin beliau dari bapak itu nyari sendiri, mungkin googling apa gimana yang untuk subnya di Jawa Timur ternyata ada di Surabaya, mungkin Pak kesana. Waktu itu Bapak dulu dinas di Brimob Brimob di daerah Kelapa II di Jakarta. di Jakarta. Nggih, tapi kan untuk dinasnya itu kan ke tempat-tempat yang di wilayah-wilayah. Jadi tidak menetap di Jakarta aja ngoten. Nggih, makanya bisa tahu di pondoknya Suryalaya tersebut. Dari dulunya almarhum itu kenal Suryalaya itu karena ikut di Tasik Malaya. Nggih, betul. Setelah itu pulang ke Trenggalek, Trenggalek, nggih. diadakan sub ini. Jadi Pak Ibnu, mohon maaf ya Pak, Ibnu belum tahu kalau di Surabaya, di Kertosono sudah ada perwakilan tuh, waktu itu belum tahu. Waktu itu belum tahu, cuma ngikut bapak aja. Bapak. Nggih, ngikut bapak. Terus kelihatannya Bapak kok bisa kenal Abah Ali itu. Lah nggih, niku saya juga kurang tahu untuk kenalnya sama Abah Ali itu mungkin lewat googling atau dari temannya yang dulu juga pernah ke Suryalaya, kami juga belum tahu soal itu, belum tahu. Nggih. Tapi waktu dibentuk perwakilan ini Abah bisa hadir di sini ya? Bisa untuk
peresmian ini, untuk aulanya ini Abah kesini, Abah Ali. Nggih. Jadi langsung diresmikan oleh Abah Ali. Nggih, kurang lebih tahun 2019. Nggih. Pak Ibnu, di waktu kita jenengan dibimbing zikir tahun jenengan dibimbing zikir tahun Kulo nggih 2000 kurang lebih itu talkinnya 2020-an. Saya. Jadi pembukaan sini 2019, saya 2020. Soalnya masih banyak cerita-cerita yang zaman dulu gitu. Ya. Makanya ya katakanlah kayak mungkin belum ini gitu. Maksudnya ada, kalau masuk Torekoh kan ada cerita-cerita yang zaman dulu gitu, Pak Ustadz. Cerita zaman dulu mungkin bisa ceritakan Pak Ibnu. Monggo, enggak apa-apa. Nah, kalau saya dulu ceritanya, kalau ikut Torekoh itu nanti kalau sudah masuk itu harus bener gitu, Pak Ustadz. Jadi kalau yang enggak bener itu nanti ada balak lah, katakanlah gitu, ada balasannya kalau enggak bener gitu. Jadi berpikir dari 2015 dibuka di sini, peresmian 2019, saya baru ditalkin 2020. Ya lama Pak itu, Pak. Gitu ya, ikut aja tapi belum ditalkin. Ikut terus tapi belum ditalkin sampai 2020-an kalau tidak salah itu. Abah Ali kesini pun belum berani ditalkin saya. Abah kesini belum berani ditalkin. Nggih. Karena itu tadi ya. Nggih. Soalnya ada omongan seperti itu. Nanti kalau masuk Torekoh, kalau ada melakukan kesalahan nanti ada balaknya loh di belakang, hati-hati kan gitu. Terus saya berpikir sampai 2020 saya memutuskan untuk masuk ditalkin itu. Kok bisa memutuskan ikut ditalkin? Ya. Itu saya pas di Surabaya, pas ikut manakib di Surabaya itu, di situ Abah Ali pas di depan ngasih ceramah. Pada intinya beliau ngeten, ceramahnya gini, kalau masuk ke Torekoh Qadriyah Naksabandiyah ini intinya enak. Dalam arti enak itu sing awakmu yang kamu itu tukang sapu, kalau mau ikut Torekoh ya jadi tukang sapu, enggak apa-apa. Kalau kamu di dapur ibarat tukang masak, ikut Torekoh ya tukang masak, enggak apa-apa. Jadi makmum enggak apa-apa. Jadi imam enggak apa-apa. Jadi seolah-olah ini katanya Abah Ali itu seolah-olah kalau masuk ke Torekoh itu ya sewajarnya, seumumnya aja. Jadi menepis dari omongan-omongan yang dulu pernah saya ini gitu loh. Jadi kalau menurut saya dari perkataannya Abah Ali itu masuk Torekoh itu ya wes dijalani apa adanya gitu. Jadi melunturkan semua yang sudah masuk. Kalau ikut Torekoh itu gini itu langsung luruh. Jadi pas saat di Surabaya itu saya memutuskan untuk ditalkin di sana. Itu Pak Ibnu, karena Pak Ibnu ini kan seorang kepolisian. Nggih. Di dalam mengamalkan amalia ini adakah ada gangguan nggak di dalam mengamalkan amalia ini di waktu melaksanakan pekerjaan? Karena biasanya Pak Polisi kalau tugasnya kan berat. Nggih. Apa mengganggu amalia ini di dalam tugas kepolisian? Nggih, saya kalau untuk itu Pak Ustadz, itu saya kembalikan lagi dengan yang pernah Abah Ali dawuh pada saat itu tadi, sewajarnya. Maksudnya kalau ikut Torekoh itu ya kamu jalani, walaupun ibaratnya saya polisi, sebisa mungkin saya juga mengamalkan, tapi juga tidak menghalangi untuk pekerjaan saya. Jadi insya Allah untuk
untuk kesehari-harian saya itu alhamdulillah tidak ada kendala Pak Ustadz. Tidak ada kendala. Nggih, alhamdulillah. Terus kelanjutannya gimana? Kelanjutan setelah ada bimbingan zikir, talqin zikir itu kelanjutnya ke depannya? Ke depannya ya ngikut aja Pak Ustadz. Ya ngikuti dari kita. Nggih, ngikuti gitu aja. Jadi dibuka, ini desa apa Pak? Desa Sukosari. Sukosari. Nggih. Sukosari. Berapa ikhwan kalau sudah di Sukosari ini Pak? Ikhwan dulu waktu dibuka kurang lebih 70-an Pak Ustadz. 70. Nggih, 70 ikhwan akhwat itu 70, tapi berjalannya waktu mundur ya Mundur berkurang. Mas. Nggih, berkurang. Mungkin untuk pribadi saya berpikir itu belum mengetahui secara dalam untuk masalah torekoh, Pak Ustadz. Dan mungkin juga masih banyak yang beranggapan belajar torekoh itu ibaratnya yang kayak tadi. Nanti kalau belajar ibaratnya nanti kena balak kalau kamu ndak bener-bener lurus, kamu kena balak. Nah, seperti itu. Padahal kan kita jalani aja, kalau pemikiran saya seperti itu. Pak Ibnu, Okay. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan kepada teman-teman yang ada di Trenggalek ini sebelum perbincangan kita ini kita tutup, monggo bisa disampaikan. Nggih. Siap Pak Ustadz. Pesan kesan saya untuk seluruhnya nggih. Pada intinya itu belajar torekoh itu enak, belajar torekoh itu senang, tentram, nyaman di dalam diri. Jadi tidak usah mendengarkan sana sini dulu kalau belum mencoba. Dicoba dulu, masuk, ikuti, nanti bisa merasakan. Nanti kalau cuma bilangnya dari sana jadi malah tidak masuk torekoh nanti, padahal enak banget torekoh itu, dan kita harus belajar torekoh. Harus. Jadi kata Pak Ibnu ini belajar torekoh itu enak ya? Enak Mas. Enak. Cuma gitu aja yang Siap. Baik pemirsa ikhwan wal akhwat yang berbahagia, juga saudaraku semuanya yang masih setia di channel TKN Benteng Nganjuk. Alhamdulillah sudah banyak lebar yang sudah diceritakan oleh Bapak Ibnu. Beliau adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di Trenggalek bagian lalu lintas. Beliau ini awal mula kenal Solalaya karena ajakan dari orang tua. Karena orang tuanya dulu juga ikut di Solalaya, beliau ikut di Tasikmalaya. Akhirnya dia dari kedua orang tuanya menelusuri bisa ke Surabaya, akhirnya bisa ke sampai buka sub di Trenggalek ini. Dan jadi juga sudah disampaikan pesan dari Pak Ibnu luar biasa, karena belajar toriko itu asik, belajar toriko itu enak. Mari kita sama-sama ikut belajar toriko seperti apa yang sudah dijabarkan oleh beliau Bapak Ibnu. Terima kasih, mungkin cukup sekian Pak Ibnu perbincangan kita. Insya Allah nanti kalau ada waktu bisa kita ngobrol lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, kita udahi, cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terjun.